Menara itu menjulang tinggi di jantung Jakarta. Berdiri megah, namun sunyi, terlalu sunyi. Di balik dinding kacanya yang gelap, tak ada aktivitas, tak ada cahaya. Tapi bagi sebagian orang yang pernah masuk ke dalamnya, justru itulah pertanda bahwa gedung ini tidak pernah benar-benar kosong. Semenjak aktivitas perkantoran di dalamnya berhenti lebih dari 1 dekade lalu, cerita-cerita aneh mulai beredar. Suara lift bergerak sendiri, bayangan perempuan berdiri di lorong lantai atas, suara orang mengetik, padahal semua meja sudah berdebu. Tidak ada yang tahu pasti kapan semuanya bermula, tapi setiap malam Jumat, seperti ada pola, sesuatu yang muncul, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dalam cerita ini, kita akan mendengarkan langsung kisah dari mereka yang pernah menjaga, membersihkan, bahkan nekat masuk ke dalam menara tersebut saat matahari telah tenggelam. Apa yang mereka lihat, dan apa yang tak sempat mereka ceritakan. Selamat datang di Ruang Sunyi. Namanya Pak Darto. Usianya menjelang 50 saat dia pertama kali ditempatkan sebagai penjaga malam di Menara Saidah. Ia tak pernah menyangka gedung kosong seperti itu masih membutuhkan penjagaan, apalagi pada jam-jam di mana Jakarta sudah mulai sepi. Tapi untuk lelaki sederhana yang mencari nafkah demi 3 anak dan istri yang sedang sakit, pekerjaan tetaplah pekerjaan. Jam tugasnya mulai pukul 20 sampai 4 dini hari. Setiap malam, ia mengelilingi tiap lantai, mencatat kondisi, memastikan tidak ada orang luar yang menyusup, walaupun nyaris mustahil ada yang sengaja masuk ke gedung seperti itu. Semuanya terasa wajar, setidaknya di minggu-minggu awal. Namun, sesuatu mulai terasa aneh ketika malam Jumat tiba. Awalnya cuma suara, ucap Pak Darto dalam wawancara yang direkam oleh tim dokumenter kami. Seperti suara lift jalan sendiri, padahal listrik di lantai atas itu dimatikan total. Pak Darto duduk diam sejenak, lalu menatap kosong ke arah kamera. Malam itu saya jaga sendirian, biasanya ada rekan shift, tapi dia izin mendadak karena anaknya sakit. Sekitar jam 1 pagi, saya duduk di pos lobi sambil ngeteh. Tiba-tiba, ting, suara lift dari belakang saya bunyi. Waktu saya nengok, pintunya kebuka pelan, nggak ada siapa-siapa. Tapi anehnya, tombol lantai 14 nyala sendiri. Lantai 14, lantai yang katanya sudah tak terpakai sama sekali. Penuh sarang laba-laba, kabel menjuntai, dan kaca-kaca yang retak dimakan usia. Bahkan menurut pengakuan salah satu teknisi gedung, panel listrik di lantai itu sengaja diputus karena sering korslet. Pak Darto meneguk air putih sebelum melanjutkan. Waktu itu saya berdiri agak ragu. Saya pikir ini error aja. Jadi saya pencet tombol tutup pintu, terus masukin kunci sistem buat reset lift. Tapi tombolnya nggak bisa ditekan. Seperti nge-freeze. Lalu tiba-tiba, lift itu naik sendiri, tanpa ada siapa-siapa di dalam. Ia menunjuk ke arah langit-langit. Naik terus, sampai berhenti di lantai 14. Tapi anehnya, saya bisa dengar suara kling, pintunya kebuka dari bawah sini. Padahal lift itu udah 10 lantai di atas. Tim dokumenter kami mencoba mencari catatan teknis soal kejadian ini. Tidak ada. Tapi kami menemukan log manual harian yang ditulis tangan. Pada tanggal yang sama, tercatat dengan tinta pulpen biru. Lift aktif tanpa pemicu. Lantai 14 terbuka sendiri. Shift malam, sendirian. Pak Darto mengaku tak langsung panik malam itu. Ia hanya mengunci ruang kontrol dan tidur dengan lampu menyala sampai pagi. Tapi seminggu kemudian, tepatnya malam Jumat berikutnya, kejadian itu berulang. Dan kali ini, lebih dari sekedar lift. Saya mulai dengar suara orang jalan. Katanya dengan nada berat. Langkahnya pelan dari arah tangga darurat. Tapi nggak pernah sampai ke bawah. Seperti bolak-balik di satu lantai yang sama.
Kami pun memutar ulang rekaman CCTV dari malam tersebut. Sebagian sudah tidak utuh, file rusak atau terhapus. Tapi ada satu klip pendek yang masih bisa diputar. Kamera dari lobi utama memperlihatkan jam 01.33 pagi, tombol lift lantai 14 kembali nyala sendiri. Sekitar 2 menit kemudian, pintu lift terbuka dan meskipun tidak ada yang tampak keluar, sensor di dalam lift mendeteksi beban berat masuk. Padahal kamera tidak menangkap wujud manusia atau benda apapun. Pak Darto tak tahan lagi. Ia akhirnya melapor ke pengelola keamanan pusat gedung meminta dipindah shift pagi atau sore. Tapi karena kekurangan tenaga, ia diminta bertahan sementara waktu. Manajemen berdalih mungkin itu hanya gangguan listrik atau tikus yang memicu sensor. Tapi bagi Pak Darto yang melihat dan mendengar lebih dari sekedar gangguan teknis, jawaban itu tidak cukup. Saya mulai berdoa keras tiap malam, bawa air minum yang udah didoain dari rumah, tapi tetap aja kejadian itu makin sering. Saya bahkan pernah lihat bayangan perempuan berdiri di ujung koridor lobi. Kami menanyakan, seperti apa bayangannya? Pak Darto tidak menjawab langsung. Ia hanya membuka ponsel tua dari saku celananya, mencari satu foto buram yang dia simpan diam-diam. Foto itu diambil dengan kamera CCTV internal, hasil screenshot dari layar monitor saat ia sedang shift malam. Di tengah lorong lantai dasar, ada sosok tinggi, lamping dengan rambut panjang menutupi wajah, berdiri menghadap lift. Gambar itu kabur, namun bentuk tubuhnya jelas bukan pantulan atau refleksi. Saya simpan ini karena saya tahu, orang nggak bakal percaya omongan saya aja, katanya sambil menatap foto tersebut. Selama beberapa minggu setelah itu, Pak Darto bertahan. Tapi tubuhnya mulai lemah. Ia sering sakit kepala, tidur tidak nyenyak, dan merasa ada yang mengikuti bahkan setelah ia pulang ke rumah. Istrinya pun mulai mengeluh. Anak mereka yang paling kecil sering menangis tengah malam dan bilang, "Ayah bawa teman pulang." Itu menjadi titik akhir bagi Pak Darto. Ia mengundurkan diri seminggu kemudian. Namun yang menarik atau mengerikan adalah pengakuan satpam pengganti yang ditugaskan setelahnya. Namanya Dimas, berusia lebih muda, baru bekerja 2 minggu. Ia tidak diberi banyak briefing oleh pengelola, dan jelas tidak diberitahu soal pengalaman Pak Darto. Tapi malam pertamanya ia langsung mengalami hal yang serupa. Lift naik sendiri ke lantai 14. Saya pikir itu sistem uji otomatis. Tapi yang bikin saya benar-benar takut adalah pas saya lagi duduk nonton CCTV, layar tiba-tiba gelap, terus muncul tulisan warna putih. Bukan tulisan sistem, kayak diketik manual. Tulisannya, "Saya belum turun." Setelah kejadian itu, Dimas keluar dari posnya dan menunggu di luar gedung sampai pagi. Ia tidak pernah kembali ke sana lagi. Menara Saidah tetap berdiri sampai hari ini. Liftnya tidak pernah diganti, CCTV masih aktif di beberapa titik, dan meski sudah tidak ada penjaga tetap, kadang ada teknisi dari pihak pengelola gedung yang masuk untuk pengecekan. Namun satu hal yang pasti, setiap malam Jumat, lantai 14 selalu menunjukkan sesuatu yang berbeda. Dan semua yang pernah bertugas di sana tidak pernah melupakan malam-malam mereka di ruang sunyi itu. 2 minggu setelah Dimas pergi dan tak pernah kembali ke pos jaga, Menara Saidah kembali dibiarkan tanpa penjaga malam. Hanya teknisi yang sesekali masuk pada siang hari untuk mengecek sistem kelistrikan dasar, memastikan kamera CCTV menyala, panel lift tetap hidup, dan jaringan cadangan tidak mati total. Salah satu dari teknisi itu adalah Pak Yasin. Pak Yasin tidak banyak bicara. Usianya sudah lewat 60, langkahnya pelan, dan ia dikenal sebagai orang terakhir yang masih hafal seluruh sistem panel listrik di dalam menara itu. Ia bukan sekedar teknisi, ia sudah bekerja sejak gedung itu masih aktif, saat kantor-kantor masih beroperasi dan ribuan pegawai keluar masuk setiap hari. "Saya tahu benar isi perut gedung ini," katanya pelan ketika kami wawancara. "Dan saya juga tahu mana bagian yang sebaiknya tidak disentuh lagi." Pak Yasin bukan orang yang mudah percaya pada hal mistis. Berkali-kali ia menjelaskan bahwa lift bisa aktif sendiri karena sistem otomatisasi sensor, walau ia juga mengakui tidak ada sistem otomatis yang seharusnya aktif pada jam-jam malam.
apalagi di lantai 14 yang sudah diputus alirannya. Saya ikut memasang kabel panel utama di lantai itu, dan saya sendiri yang ikut cabut sekeringnya waktu terjadi korslet tahun 2012. Jadi saya tahu tidak ada listrik yang seharusnya mengalir ke sana. Lalu kenapa lampu indikator lift bisa menyala ke lantai itu? Kenapa sensor beban bisa aktif? Kenapa ada suara ketikan, langkah kaki, dan tulisan di layar CCTV seperti yang dikatakan Dimas? Pak Yasin tidak menjawab secara langsung. Ia hanya meminta tim kami untuk ikut bersamanya dalam salah satu inspeksi siang hari. Kami mengizinkan 2 kru untuk masuk dengan syarat semua alat rekam kami menyala dari awal hingga akhir. Hari itu, sekitar pukul 13.45, kami memasuki lobi Menara Saidah bersama Pak Yasin. Lorong gelap, udara lembab, bau semen tua dan karpet yang sudah berjamur. Lift sebelah kiri aktif, tapi kami memilih naik lewat tangga darurat sesuai saran Pak Yasin. Saya nggak mau pakai lift kalau ada ke lantai 14. Katanya, bukan karena takut, tapi karena sudah pernah kejadian, lift itu bisa mati di tengah jalan, dan saat mati, suka ada suara orang dari luar pintu. Kami naik lantai demi lantai. Makin ke atas, makin rusak. Dinding mengelupas, jendela retak, dan lorong dipenuhi debu tebal. Saat kami sampai di lantai 13, langkah Pak Yasin berhenti. Ia membuka satu lembar kecil dari map yang dibawanya. Denah lama lantai 14. Ini denah waktu masih aktif. Dulu ada ruang rapat besar di sini, katanya, sambil menunjuk bagian atas kertas. Tapi setelah korsleting, ruang itu ditutup permanen. Seharusnya tidak ada akses lagi. Kami menaiki satu lantai lagi. Lantai 14. Pintunya masih terkunci dengan rantai, seperti tidak pernah dibuka. Tapi ada sesuatu yang tidak wajar. Lubang kecil di pintu besi itu memperlihatkan cahaya, samar seperti ada lampu menyala dari dalam. Padahal tidak ada sumber listrik resmi di sana. Lihat itu, bisik Pak Yasin. Itu bukan dari luar. Cahaya itu dari ruang rapat yang saya bilang tadi. Dan tiap malam Jumat, pasti begitu. Muncul terus, hilang sendiri sekitar jam 2 pagi. Kami menempelkan mikrofon arah ke celah kecil di pintu itu. Beberapa menit tidak terdengar apapun, lalu seperti desisan pelan, suara samar terdengar dari dalam. Ada yang belum keluar. Kami semua terdiam. Pak Yasin menghela napas panjang. Dulu, waktu gedung ini aktif, ada pegawai yang hilang di lantai ini. Perempuan, bekerja lembur, terakhir terlihat masuk ruang rapat sendirian. CCTV rusak waktu itu, dan sampai sekarang gak pernah ketemu. Ia menatap lorong panjang yang kosong. Orang bilang dia pergi sendiri, tapi saya ingat jelas, malam itu lift juga naik sendiri ke lantai ini. Dan sejak saat itu, tiap malam Jumat, seperti ada yang ulang kejadian itu. Kami memeriksa lantai di sekitar. Debu tebal menutupi semua permukaan, kecuali satu jalur kecil. Seolah-olah ada seseorang berjalan bolak-balik dari pintu ke arah ruang tengah. Salah satu kru kami, Edo, memberanikan diri menempelkan telinga ke pintu. Sekitar 5 detik kemudian, ia menjauh tiba-tiba, wajahnya pucat. Ada suara ketukan dari dalam, tapi bukan sekali, 3 kali, pelan dan teratur. Kami menghidupkan kembali rekaman suara, dan memang terdengar 3 ketukan halus, seperti seseorang yang berdiri di balik pintu, ingin dibukakan. Pak Yasin tidak melanjutkan inspeksi hari itu. Ia menyuruh kami turun sebelum jam 3 sore. Gedung ini seperti hidup, dan lantai itu seperti mengulang sesuatu yang belum selesai. Bukan soal setan, tapi semacam jejak yang tertinggal. Sesampainya di bawah, ia kembali ke ruang panel dan menunjukkan satu hal terakhir. Log aktivitas lift. Setiap malam Jumat, tanpa terkecuali, lift mencatat aktivitas ke lantai 14 antara jam 1.15 dan 2.00. Tidak ada penumpang naik dari lantai dasar. Namun berat beban naik, tercatat, lalu turun kembali ke kosong. Saya sudah minta sistem ini dicek berkali-kali, tapi mereka bilang normal.
Buat saya, itu bukan error. Kami meninggalkan Menara Saida sore itu dengan rasa tak nyaman. Malamnya, kami mencoba memutar ulang semua rekaman suara dari lantai 14. Dan dalam salah satu file, tepat setelah suara ketukan ketiga, terdengar bisikan kecil, pelan sekali. Aku masih di sini. 3 hari setelah inspeksi bersama Pak Yasin, keputusan besar dibuat. 2 kru kami, Edo dan Iqbal, memutuskan untuk kembali ke Menara Saidah. Kali ini bukan untuk liputan siang hari, tapi untuk merekam langsung apa yang terjadi di malam Jumat, terutama antara pukul 1 hingga 2 dini hari. Kita tidak akan mendapatkan bukti lebih kuat selain mengalami sendiri, ucap Edo waktu rapat kecil malam sebelumnya. Kami sempat ragu, tapi sebagai tim dokumenter yang memang fokus pada bangunan kosong dan kisah-kisah tak terjelaskan di Jakarta, ini bukan pertama kalinya kami harus bermalam di tempat seperti itu. Bedanya, Menara Saidah bukan tempat biasa. Atmosfernya terasa berat bahkan saat matahari masih tinggi. Dan kali ini, kami tidak masuk secara resmi. Pak Yasin tahu rencana kami, tapi hanya berkata satu hal saat Edo meminta izin. Kalau kalian dengar suara lift menyala sendiri, jangan dibalas. Jangan naik, biarkan saja dia lewat. Kami masuk sekitar pukul 23.30 melalui pintu samping yang sempat dibuka Pak Yasin siang sebelumnya. Kami membawa 2 kamera genggam, 1 kamera thermal kecil, mikrofon shotgun, dan perekam suara portable. Semua disetting untuk merekam selama 2 jam penuh tanpa henti. Posisi kami berdua berada di lantai 13, 1 lantai di bawah lantai 14 yang sudah dikunci lantai. Di tempat itu pula kami memasang 1 kamera diam menghadap ke arah tangga yang mengarah ke lantai atas. Lorong kosong, gelap, dan berdebu. Suara kota Jakarta hanya terdengar samar dari kejauhan. Waktu menunjukkan pukul 00.12 dini hari. Iqbal duduk bersila di samping kamera statis. Earphone terpasang di telinga. Ia memantau suara lewat perekam. Edo memegang kamera utama, perlahan merekam sepanjang lorong, sesekali membisikkan narasi untuk kebutuhan dokumentasi. Menara Saidah, lantai 13, tidak ada suara, tidak ada pergerakan. 00.47. Udara terasa berubah, seperti tiba-tiba lebih lembab. Kaki terasa dingin, padahal tidak ada angin. Kemudian suara pertama muncul. Ding! Suara lift dari bawah. Edo refleks mengarahkan kamera ke ujung lorong. Mereka tidak bisa melihat langsung lift dari posisi itu, tapi suara pintu terbuka terdengar sangat jelas. Tak lama, suara mesin lift bergerak naik, pelan, konstan, hingga berhenti. Mereka saling menatap. Lantai 14. Iqbal menunjukkan layar kecil dari perekam audio. Frekuensi naik. Ada sinyal suara pelan masuk. Saat disambungkan ke headphone dan volume ditinggikan, terdengar samar-samar. Seperti langkah kaki di atas mereka. Lambat, berat, seperti orang berjalan dengan sepatu kulit menapak beton tua. 0106, Edo berbisik ke kamera. Suara datang dari lantai atas. Kami tidak naik, kami tetap di lantai 13. Iqbal mencatat di buku kecil. Tangannya sedikit gemetar. Saat dia menunduk menulis, terdengar suara logam jatuh dari atas. Kling, 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 seolah benda kecil terlempar dari lantai 14 ke tangga. Mereka diam, Iqbal berdiri. Senter diarahkan ke anak tangga atas. Di sana, tepat di bordes antara lantai 13 dan 14, ada penjepit rambut kecil berwarna hitam, model lama seperti milik pegawai perempuan tahun 2000-an. Mereka tidak menyentuhnya. Edo mendekat mengarahkan kamera thermal ke arah pintu lantai 14. Dan di layar kecil thermal itu, tampak bekas panas berbentuk tangan di sisi kanan pintu besi. Seolah ada seseorang yang baru saja menyentuhnya dari dalam. Iqbal memanggil dengan suara pelan. Do you see that? Sebelum Edo menjawab, perekam suara menangkap sesuatu lagi. Suara napas, sangat dekat, berat, terdengar seperti seseorang yang sedang berdiri tepat di sisi mereka, padahal tidak ada siapapun. Mereka saling menatap, tidak berkata apapun. Lalu, tiba-tiba, duk, duk,
Duk. 3 ketukan. Dari balik pintu lantai 14. Sama persis seperti yang didengar Edo saat inspeksi siang hari. Iqbal mengambil langkah mundur. Kamera statis tetap merekam lorong. Lalu, entah dari mana angin dingin bertiup. Padahal tidak ada jendela terbuka. Mikrofon menangkap suara seperti desisan pelan. "Tolong, bukakan." Edo menahan napas. Ia tahu suara itu terekam. Ia tahu kamera menangkap semuanya. Tapi yang membuat mereka benar-benar takut bukan suara atau ketukan, tapi tulisan. Di dinding lorong lantai 13 yang sebelumnya kosong, kini tertulis sesuatu. Samar dengan debu jari atau tangan. "Aku masih di sini." Huruf besar, panjang sekitar 1 meter, seperti digores pakai jari dari dalam kegelapan. Iqbal langsung mematikan audio dan kamera, meminta Edo turun. Mereka menuruni tangga tanpa banyak bicara. Tidak ada yang ingin tahu lebih banyak malam itu. Tidak ada yang ingin menunggu hingga jam 2. Mereka keluar dari pintu yang sama dan tidak menoleh ke belakang. Esok harinya, saat kami meninjau semua rekaman, satu hal mengejutkan kami. Dalam kamera statis yang merekam lorong ke arah tangga, selama 11 detik, tepat pukul 01.42, tampak bayangan seseorang berdiri di ujung lorong menghadap ke kamera. Tidak bergerak, tidak berkedip, tinggi, rambut panjang, siluet wajah tidak nampak. Lalu, hilang begitu saja. Edo yang menonton ulang footage itu hanya berkata pelan, "Waktu itu kita sendirian kan?" Iqbal menjawab dengan nada datar, "Seingatku iya." Dan sejak malam itu tidak ada atupun dari kru kami yang bersedia masuk kembali ke Menara Saidah, setidaknya bukan saat malam Jumat. Setelah pengalaman mencekam yang dialami Edo dan Iqbal di malam Jumat sebelumnya, kami memutuskan untuk menyelami sejarah Menara Saidah lebih dalam, terutama kisah tentang pegawai perempuan yang hilang di lantai 14. Sebuah cerita yang terus dibisikkan oleh Pak Yasin dan menjadi kunci misteri lantai itu. Di sebuah perpustakaan tua, kami menemukan arsip lama yang menyimpan dokumen dan koran bekas yang memuat laporan terkait gedung ini sejak tahun 1990-an hingga awal 2000-an. Dengan hati-hati kami menyusun fakta, berusaha menghubungkan masa lalu dengan kejadian supranatural yang kami alami. Menurut catatan, pada suatu malam Jumat di tahun 2001, seorang pegawai perempuan bernama Sari, berusia 28 tahun, masih bekerja lembur di Menara Saidah. Ia dikenal rajin dan teliti, sering menjadi ujung tombak dalam mengerjakan laporan keuangan kantor cabang yang kala itu menempati lantai 14. Pada malam itu, Sari terakhir kali dilihat oleh rekan kerjanya sekitar pukul 22.00. Ia sempat mengirim pesan singkat pada temannya, "Aku di lantai 14, hampir selesai." Namun keesokan harinya, ia tak kunjung pulang dan teleponnya tidak aktif. Pencarian dimulai. Polisi datang dan melakukan penyisiran di seluruh gedung, termasuk ruang rapat besar lantai 14 yang kini menjadi pusat misteri. Anehnya, tidak ditemukan jejak Sari, apalagi tanda-tanda kekerasan atau perkelahian. CCTV di lantai 14 malam itu memang rusak, sehingga tak ada rekaman keberadaannya. Kasus itu berakhir tanpa jawaban. Sejak saat itu, lantai 14 ditutup dan dibiarkan terbengkalai. Beberapa pegawai yang diminta bertugas di sana pada malam Jumat kemudian mengaku mengalami kejadian aneh, seperti yang dialami Pak Darto dan Dimas. Kami juga mewawancarai seorang mantan karyawan yang dulu bekerja satu divisi dengan Sari. Namanya Pak Agus, sudah pensiun dan kini tinggal di sebuah rumah di pinggiran Jakarta. Dulu Sari orangnya sangat baik, rajin, dan tidak pernah telat. Tapi malam itu, ia seperti panik. Teman-temannya bilang ia mengeluh ada sesuatu yang mengganggu, merasa ada yang mengawasinya. Pak Agus menceritakan bahwa sebelum hilang, Sari pernah minta cuti malam Jumat karena alasan pribadi, tapi atasannya menolak. Ia akhirnya memutuskan tetap lembur.
Saya dengar dari teman-teman, malam itu Sari sering berdiri menatap ke arah pintu ruang rapat, seperti menunggu seseorang, ujar Pak Agus. Lebih menarik lagi, ada rumor yang beredar bahwa Sari pernah mengalami trauma keluarga yang cukup berat. Suaminya meninggal mendadak beberapa bulan sebelumnya, meninggalkan dia dan seorang anak kecil yang harus diurus sendirian. Kami menduga tekanan itu membuatnya sangat stres, tapi tak ada yang menyangka malam itu jadi terakhir kalinya kami melihatnya, tambah Pak Agus. Kami mencoba menggali lebih jauh dari arsip digital dan menemukan sebuah surat wasiat yang tidak pernah dipublikasikan. Dalam surat tersebut, Sari menulis tentang perasaan takut yang sulit dijelaskan, terutama saat malam Jumat. Ia menulis bahwa ia merasa ada sesuatu yang tak bisa ia lihat, tapi selalu mengintai. Surat itu ditemukan di meja kerjanya beberapa hari setelah ia menghilang. Pihak manajemen tidak pernah menanggapi isi surat tersebut secara terbuka. Kami kembali ke Menara Saidah, khususnya ke lantai 14, dan mencoba membayangkan sosok Sari yang masih hadir secara tak kasat mata. Pak Yasin mengatakan, "Saya percaya apa yang terjadi malam itu bukan sekedar kejadian biasa. Ada sesuatu yang belum selesai dari masa lalu, seperti jejak yang terjebak dalam waktu." Kami mencoba melakukan pendekatan spiritual ringan dengan bantuan pawang yang direkomendasikan oleh Pak Yasin meskipun bukan bagian utama dokumentasi. Pawang itu merasakan energi yang sangat kuat di lantai 14, terutama di ruang rapat. Ini energi seseorang yang terjebak antara dunia nyata dan lain, energi kesedihan dan ketakutan yang mendalam. Malam Jumat adalah waktu di mana energi seperti ini sering muncul. Kami merekam percakapan tersebut sebagai bahan dokumentasi. Kisah Sari dan apa yang kami alami di Menara Saidah semakin memperkuat kesan bahwa gedung itu menyimpan luka lama yang tidak mudah hilang. Pada malam Jumat berikutnya, tanpa rencana, Edo dan Iqbal menerima pesan singkat di ponsel mereka. Pesan itu hanya berisi kalimat pendek, "Jangan datang lagi." Tidak ada nomor pengirim, tidak ada penjelasan. Pesan itu membuat kami semakin yakin bahwa yang menghantui Menara Sainah bukan sekedar hantu biasa. Ia adalah sebuah cerita yang belum usai, sebuah misteri yang terus mengikat setiap jiwa yang berani masuk ke dalam ruang sunyi ini. Malam Jumat itu terasa berbeda sejak awal bagi Edo dan Iqbal. Setelah pesan singkat misterius yang mereka terima, "Jangan datang lagi," ketegangan di antara mereka semakin nyata. Mereka tahu apa yang menunggu di Menara Saidah bukan sekedar pengalaman biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang selama ini hanya berbisik di kegelapan lantai 14, kini mulai berusaha bicara dengan lebih jelas. Meski begitu, semangat untuk mengungkap misteri gedung tua itu tidak surut. Mereka sepakat untuk kembali dengan persiapan lebih matang, membawa peralatan rekaman lebih lengkap, termasuk kamera inframerah, alat pengukur medan elektromagnetik, dan beberapa peralatan tambahan untuk merekam fenomena supranatural. Mereka memasuki Menara Saidah pukul 22.30 malam, berjalan perlahan menuju lantai 13, tempat selama ini menjadi basis mereka memantau aktivitas lantai 14. Suasana sunyi yang mencekam langsung menyelimuti mereka. Bau lembab dan debu yang tebal seperti menyambut kedatangan mereka dengan dingin. Iqbal mengatur kamera dan mikrofon, sementara Edo menyiapkan alat pengukur. Tak lama kemudian mereka mulai merekam sambil berbisik membahas pengalaman-pengalaman sebelumnya. Lantai 14, tempat di mana semua dimulai. Aku masih ingat betul sosok bayangan itu di rekaman malam lalu. Iqbal mengangguk pelan. Aku juga merasakan napas yang dekat itu, seolah-olah ada yang mengawasi setiap gerakan kita. Waktu menunjukkan pukul 00.50 saat suara lift terdengar seperti biasa, pintu terbuka pelan, tetapi kali ini mereka merasa ada sesuatu yang berbeda. Suara itu bukan sekedar mekanis, tapi seperti sebuah panggilan. Mereka berdua menunggu dengan napas terhatan. Ketika suara langkah kaki mulai terdengar di atas, perlahan dan berat, suasana semakin tegang. "Tolong tetap tenang," bisik Edo.
Langkah kaki semakin dekat dan tanpa peringatan, tiba-tiba terdengar suara ketukan 3 kali yang sangat jelas dari balik pintu lantai 14. Duk, duk, duk. Iqbal merasakan detak jantungnya semakin cepat. Kamera inframerah menangkap satu titik panas yang bergerak di balik pintu. Namun bayangan itu tidak berbentuk manusia utuh. Hanya sebuah siluet kabur seperti asap yang berkelok perlahan membentuk sosok perempuan. Lihat, itu, Edo menunjuk layar kamera. Suara desisan lembut terdengar menyatu dengan gerimisik yang semakin jadi. Suara itu mengulang kata-kata yang sudah sering mereka dengar. Aku masih di sini, jangan pergi. Iqbal mencoba merespon dengan suara pelan. Kami tidak akan pergi, kami ingin mengerti. Tiba-tiba lampu lorong berkelap-kelip dan ponsel mereka berdua mati bersamaan. Kegelapan menyelimuti, hanya terdengar suara napas yang berat dan ketukan semakin cepat berurutan. Edo meraba senter dan menyalakannya, namun cahaya yang keluar malah terlihat kabur, seperti menabrak kabut tebal di udara. Mereka merasakan hawa dingin menusuk ke tulang dan bau anyir seperti bau darah segar tiba-tiba menyergap indera penciuman mereka. Iqbal menggigil. Ini bukan cuma penampakan biasa, ini kemarahan. Ketika Edo mencoba membuka pintu besi lantai 14, tangan mereka seakan tertahan oleh kekuatan tak terlihat. Pintu itu tetap terkunci. Apa yang kau inginkan dariku? Edo bertanya lirih, mencoba mengkomunikasikan. Suara bisik berbicara, kali ini lebih jelas dan penuh emosi. Pembebasan dan pengakuan. Iqbal merasakan getaran aneh di alat pengukur elektromagnetik yang dibawanya. Angka-angka naik drastis menunjukkan energi yang sangat kuat dan tidak biasa. Wajahnya berubah tegang. Ini bukan sekedar penampakan Edo. Ini sesuatu yang belum selesai dan ia mencari keadilan. Selama hampir 1 jam, mereka terus merekam kejadian yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Suara-suara tak kasat mata, bayangan samar, hingga pergeseran suhu yang ekstrim terjadi bergantian. Edo dan Iqbal berusaha tetap fokus dan tidak panik. Namun pada puncak malam itu, saat pukul 1.42 tepat, waktu yang sama dengan penampakan bayangan di rekaman sebelumnya, tiba-tiba semua perangkat elektronik mereka mati total tanpa sebab. Kamera, mikrofon, bahkan ponsel menjadi mati total tanpa sebab. Mereka terjebak dalam kegelapan. Suara langkah kaki berat mulai berputar di sekitar mereka, seolah-olah entitas itu melingkari mereka, mengawasi. Iqbal menggumamkan doa pelan-pelan. Edo mencoba menyalakan senter beberapa kali tapi gagal. Saat itu, pintu besi lantai 14 terbuka perlahan, suara derit Mogal yang mengerikan menggema di lorong. Dari balik pintu muncul sosok perempuan dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya, mengenakan pakaian putih compang-camping, berdiri tanpa bergerak. Sosok itu mengulurkan tangan seolah meminta sesuatu. Rasa takut dan iba bergulung dalam dada mereka. Namun, sebelum mereka bisa bereaksi, sosok itu menghilang begitu saja meninggalkan aroma anyir dan hawa dingin yang menusuk. Malam itu, Edo dan Iqbal keluar dari Menara Saidah dengan wajah pucat, tubuh gemetar, dan jiwa yang seakan terseret dari batas dunia nyata. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk mengakhiri penyelidikan di menara itu, setidaknya untuk sementara waktu. Semua rekaman malam itu disimpan dengan rapi, menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa Menara Saidah menyimpan lebih dari sekebar kisah urban legend. Pak Yasin yang mendengar kabar pengalaman mereka hanya berkata dengan nada pelan, "Lantai 14 memang rumah bagi sesuatu yang tak bisa diabaikan, tapi juga rumah bagi cerita yang belum selesai. Jangan pernah anggap enteng ruang sunyi itu." Menara Saidah bukan sekadar bangunan tua yang terbengkalai di tengah kota. Ia adalah saksi bisu dari cerita-cerita yang terpendam, luka-luka masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Dari suara lift yang bergerak sendiri, langkah kaki yang bergema tanpa penghuni, hingga bayangan perempuan yang seolah menunggu pembebasan. Semua membawa kita pada satu kesimpulan.
ada sesuatu yang belum selesai di sana. Kisah para penjaga malam, teknisi, dan kru dokumenter kami adalah cermin dari bagaimana ruang sunyi ini mampu menyerap energi dan cerita manusia, lalu mengembalikannya dalam bentuk yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Apakah itu roh yang terperangkap? Atau hanya gema, trauma, dan kesedihan yang terjebak dalam waktu? Mungkin jawabannya memang tak akan pernah kita temukan secara pasti. Tapi yang pasti, Menara Saidah mengajarkan kita satu hal. Kadang, ruang kosong pun menyimpan suara yang ingin didengar. Sekarang, giliran kalian. Apa yang kalian pikirkan tentang cerita ini? Pernahkah kalian mengalami kejadian aneh di tempat yang sepi dan terlupakan? Tulis pengalaman atau pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk cerita-cerita mencekam berikutnya. Nantikan kisah mencekam berikutnya hanya di Ruang Sunyi.